Papan penderita diabetes, kemudian ada saraf di telapak kaki yang juga sakit dan sudah ada pengobatan tetapi masih sakit, Dokter Ani. Ya, ya itu namanya neuropati ya Pak Sabto ya, merupakan salah satu komplikasi dari diabetes mellitus. Jadi kalau sudah berlangsung lebih dari 2 tahun dan gulanya unkontrol, maka akan merusak saraf-saraf di kaki dan tangan. Nah itu memang penyembuhannya lama itu Pak Sabto. Mungkin Bapak bisa mengkonsumsi mecobalamin. Dosisnya tinggi aja dibuat 3.000 sampai 6.000 mili per hari. Jadi sekali minumnya itu 2 tablet barangkali ya. Jadi 3 kali 2 tablet. Nah itu biasanya baru ada perkembangan setelah diminum terus-menerus selama 6 bulan. Nah kalau makin terasa mungkin kalau pengalaman saya setelah tahun sampai 2 tahun baru ada perbaikan yang signifikan bagi pasiennya. Tapi dengan catatan gula darah harus terus terkontrol. Gliko HB-nya tidak boleh di atas 6,5, kemudian gula darah puasa dan pasca makannya harus dikontrol. Jadi kontrol diabetes itu Pak Sabto tidak bisa hanya dengan obat-obatan, tapi Bapak harus menjaga makan dengan sangat ketat dan wajib berolahraga. Begitu Pak Sabto. Ya, mudah-mudahan Pak Sabto mendengarkan di Balikpapan ini. Sabar ya Pak, ternyata panjang dan juga disiplin untuk menjaga gula darahnya itu yang juga harus kuat ya. Ibu Dian di Semarang, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai dexamethasone itu gimana tuh dok? Memang lagi rame nih. Iya. Saya kira sudah pernah diklarifikasi oleh gugus tugas ya bahwa itu tidak bisa menyembuhkan COVID-19. Dexamethasone itu kan steroid generasi 1 kalau saya nggak salah. Jadi tujuannya dia itu sebenarnya antiinflamasi. Jadi sama sekali bukan untuk menyembuhkan infeksi. Itu sudah jelas ya Mbak Dian ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi dan saya kira kalau ada postingan-postingan tidak disebarkan lagi, cukup ya karena memang itu bukan obatnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua ini mengenai kondisi dari Ibu Dian yang punya lumban 4 dan 5-nya geser, udah saraf terjepit 9 tahun. Nah itu gimana? Spondylolistesis ya. Jadi tergantung sebetulnya itu Mbak Dian. Kalau di kami di neurologi, kalau memang bantalan tulangnya atau nukleus pulposusnya bulging saja, kita masih bisa dengan terapi konservatif. Mbak Dian bisa pakai korset khusus untuk low back pain dipakai. Nanti kita lihat perbaikannya dalam 3 sampai 6 bulan. Kalau perbaikan itu bisa mencapai 50%, saya kira kita anggap terapinya berhasil. Tapi kalau nukleus pulposusnya sudah pecah, ekstrusio namanya, maka tidak ada pilihan lain, memang harus operasi. Tujuannya adalah untuk tidak memperburuk kondisinya. Jadi kondisinya ini seperti apa dulu, dan di lumbal 45 itu ada ekor-ekornya saraf kita, memang berbahaya kalau nanti itu terus-menerus terjadi, bisa terjadi yang lebih berat gitu. Jadi dilihat saja dulu ini kasusnya sudah sampai mana beratnya. Jadi boleh pakai korset saja cukup, tapi memang harus sangat teratur ya Mbak Dian. Pakai terus kecuali tidur dan mandi. Dan itu terus-terusan selama 3 sampai 6 bulan. Pengalaman kami di poli kami dengan begitu perbaikannya sangat banyak. Sangat baik. Jadi nggak usah pakai batu-batuan tadi, nggak usah. Itu dia. Saya mau mengingatkan untuk ada yang orang kan suka tergoda untuk membeli, ada matras dengan batu-batu mungkin menghangatkan. Jadi nggak usah ya, dok. Menghangatkan kan hanya sampai di kulit. Ini kan masalahnya lebih dalam lagi daripada itu. Jadi penggunaan korset itu tujuannya menstabilkan postur. Jadi posturnya menjadi stabil dengan harapan jadi bagus stabil. Kemudian tentunya tetap harus ditambah dengan latihan fisik untuk menguatkan otot-otot belakang. Jadi back muscle-nya dikuatkan karena di belakang itu selain saraf, tulang ada otot juga menjadi tumpuan badan kita. Jadi olahraga itu penting sekali. Iya, baik. Terima kasih Dokter Ani. Cukup jelas nih tampaknya untuk Mbak Dian di Semarang. Mudah-mudahan bisa dikontrol terus untuk diketahui sampai sejauh mana sekarang kondisi dari saraf terjepitnya. Dokter Ani Asibuan, terima kasih dok. Pertanyaan-pertanyaannya tampaknya mengarah nih ke spesialisnya dokter, dan kita dapat wawasan yang menarik dari dokter berkaitan dengan stroke tadi dan juga mengenai saraf terjepit dan lain-lain. Kita ketemu lagi lain waktu, Dokter Ani Asibuan, terima kasih.
Sama-sama. Ya, selamat pagi. Nah, itu tadi tanya jawab COVID-19 yang sekali lagi Anda boleh bertanya tentang COVID-19 ataupun mungkin penyakit-penyakit dari Anda atau keluarga dekat Anda yang berkaitan dengan dokter yang hadir. Kalau spesialisnya jantung bisa berkaitan dengan penyakit jantung atau seperti Dr. Ani Hasibuan, spesialis saraf berkaitan dengan saraf, Anda boleh tanyakan di luar COVID-19. Kami masih akan menghadirkan tanya jawab COVID-19 di setiap Sapa Indonesia pagi setiap hari, Senin hingga Jumat. Jadi Anda bisa kirimkan terus pertanyaan di Instagram Sapa Indonesia dan juga melalui line telepon interaktif kami ketika tanya jawab COVID-19 kami hadirkan.